Jauh SMA Islam Terpadu Nurul Sidik Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak-anakku, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Jangan lupa di masa pandemi seperti sekarang ini, terapkan pola hidup sehat dan protokol kesehatan COVID-19, yakni dengan 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mudah-mudahan ikhtiar dengan 5M tadi kita dapat terhindar dan jauh dari bahaya COVID-19. Dalam kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran PAI aspek fikih yang berjudul Pelaksanaan Penyelenggaraan Jenazah. Namun sebelum menyampaikan lebih dalam, Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasar tentang materi pada kesempatan ini, yaitu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, melalui pembelajaran dalam jaringan dengan tema pengurusan jenazah, diharapkan kalian dapat memahami pengurusan jenazah dengan benar serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diharapkan kalian dapat berguna bagi masyarakat sekitar dan adanya praktik pengurusan jenazah yang tepat dan benar. Baiklah anak-anak, di samping Bapak telah tampilkan ada 4 gambar ya dengan nomor 1, 2, 3, dan 4. Silahkan kalian amati keempat gambar tersebut, kemudian coba apa yang menjadi perbedaannya. Nah, kalau sudah kalian amati dari keempat gambar tersebut, kira-kira apa sih yang menjadi perbedaan dari keempat gambar yang ditampilkan di layar tersebut? Kalau kita amati, untuk gambar 1 dan gambar 3, itu adalah gambar prosesi penyelenggaraan pengurusan jenazah yang dilaksanakan di masa normal. Kemudian untuk gambar yang kedua dan gambar yang keempat adalah sama, yaitu prosesi penyelenggaraan pengurusan jenazah namun di kondisi pandemi COVID-19. Baiklah anak-anak, sebelum kita memahami materi lebih jauh lagi, mari kita memulai dengan memahami dulu pengertian dari pengurusan jenazah. Jenazah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu janazah, yang berarti sebutan untuk mayat atau mayit. Adapun pengertian pengurusan jenazah adalah kegiatan atau perilaku mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, dan memakamkan. Ada sebab-sebab penyelenggaraan jenazah. Yang pertama adalah ajaran Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Kemudian yang kedua, manusia merupakan makhluk mulia. Yang ketiga, kehidupan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, menjauhkan dari fitnah. Nah, untuk hukum pengurusan jenazah bagi umat muslim, baik dari kalangan umat Islam maupun non-muslim, bila diurus jenazahnya, itu hukumnya fardu kifayah. Pengertian fardu kifayah adalah bentuk kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif dan memenuhi asas ketercukupan. Artinya, kalau sudah ada sebagian orang yang melaksanakannya, maka sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya. Di sini
ada kriteria jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam. Nah, jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam adalah jenazah umat Islam. Sedangkan jenazah orang non-muslim, umat Islam tidak wajib untuk mengurusnya secara islami. Artinya, tetap diurus proses pengurusan jenazahnya, tetapi tidak sampai disolatkan. Kemudian kriteria jenazah yang tidak wajib sempurna pengurusannya, yaitu ada 4. 1. Jenazah umat Islam yang mati syahid dalam peperangan. Yang kedua, jenazah bayi yang keguguran dan belum sempurna bentuknya. Yang ketiga, jenazah umat Islam yang hilang atau tidak ditemukan, seperti tenggelam dan sejenisnya. Dan yang keempat, jenazah umat Islam yang rusak berat karena kecelakaan atau hangus terbakar. Tidak dimandikan tetapi cukup tayamum atau disesuaikan dengan kondisinya. Dalam pembahasan materi pelaksanaan pengurusan jenazah kali ini, kalian juga perlu tahu ya, dasar atau dalil pengurusan jenazah. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-70 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Namun selain dalil dari Al-Quran, juga ada dalil dari hadis Nabi ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, dosa merusak tulang belulang mayit sama seperti dosa merusaknya ketika ia masih hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, berkaitan dengan dalil hadis tadi juga berkaitan apabila kalian melakukan ziarah kubur ya, maka seyogianya lah kalian tidak menginjak atau menduduki pusara makam yang ada di makbarah. Kemudian hikmah pelaksanaan pengurusan jenazah. Ada 5 hikmah. Yang pertama, mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, mengingatkan kepada manusia akan kematian. Hikmah yang ketiga, mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh. Yang keempat, mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk sosial. Dan hikmah yang kelima, mendorong manusia untuk senantiasa menutupi aib sesama hamba Allah. Baiklah anak-anak, di season akhir dalam pembelajaran kita kali ini, Bapak juga akan menghadirkan 2 video yang akan nanti ditayangkan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan keilmuan dalam memahami materi pengurusan jenazah. Video yang pertama yang akan kita putar adalah video pengurusan jenazah dalam keadaan normal. Kemudian nanti dilanjutkan dengan video yang kedua, yaitu video tentang pengurusan jenazah dalam keadaan pandemi COVID-19. Baik, kita langsung saja lihat videonya ya. Jadi setelah saudara kita meninggal, pasti meninggal, maka yang pertama lakukan apa? Pertama, memejamkan matanya. Biasanya orang itu kan meninggal terbuka. Rasul mengatakan, idza qubidur ruh tabi'al basar. Orang udah cabut nyawanya, diikuti matanya, cabut dari kepala, akan begini. Dan mulutnya terbuka, maka langsung segera katukan. Beberapa saat, jangan langsung lepas sampai dia diam. Maka kadang-kadang kita sampai temukan sampai diikat loh, karena nggak ditutup waktu meninggal. Terbuka tutup akan diikat itu.
Ya, terlambat. Langsung jadi langsung dikit pulang. Nah, setelah itu langsung ditutup. Tutup seluruh ini, tutup gini. Nah, kemudian keluarganya ya segera ini diberikan peralatan mandikan. Untuk mandikan gimana caranya? Tentunya harus melepas pakaiannya semuanya. Jenazah itu lagi tidak harus didekapkan, kalau didekap di sini aja. Kenapa? Jenazah itu cepat kaku ya. Nanti kalau sedekap dimandikan sulit. Dilepaskan pakaian juga sulit juga. Dan nggak ada sunnahnya sedekap, nggak ada. Sunnah sedekap orang sholat saja sunnah sedekap itu. Jenazah nggak ada. Bahkan jenazah itu kalau sedekapkan nanti kebutuhan kafan lebih lebar. Kan begini kan lebih lebar nanti. Kalau gini enggak. Begini aja. Tutup ini kemudian kita angkat atau kita lepas di kamarnya atau kita angkat dilepas pakaiannya di tempat ruang begini. Perhatiannya tertutup kalau bisa ini ya. Nah, melepas pakaiannya itu kalau masih lemas dilepas biasa agar pakaiannya bisa dimanfaatkan hidup. Dengan cara bagaimana? Ini satu orang Ustadz pegang ini satu di atas ini. Nah, ini pegang ini, yang Ustadz pegang ini lagi ini. Nah, satu melepas pakaiannya ya. Jadi yang melihat nanti hanya yang melepas saja. Yang enggak, jadi lepas pakaiannya sama lepas semuanya, ini kalau masih lemas. Tapi kalau sudah kaku pakai gunting. Gunting ini, gunting sampai gini. Celana pakai sampai pegang tinggal lepas. Lepas semuanya baru kemudian diangkat ke tempat di mana kita mandikan. Tetap ini Pak tutupnya ini. Nah, tutupnya kalau bisa seperti ini. Yang tebal seperti handuk ini. Dan dua. Cuman yang satu jangan tutupkan, satu ditahan nanti untuk pengganti nanti. Nah, setelah itu ini langsung dimandikan. Kalau bisa, kalau ini mejanya kan udah bagus, ini kan ada ininya kan. Nah, jangan kalau bisa semisal mungkin jangan langsung ditaruh di atas papan meja. Kenapa? Kalau nggak begini nanti kotorannya kemana-mana. Kalau ini kotorannya bisa turun ke sini, langsung turun ke sini. Ini meja ini banyak dijual nih, udah banyak jual nih. Paling bagus ini, gini, jual. Nah, kemudian setelah itu dimandikan. Dimandikan itu mungkin yang prosesnya 3. Satu mengambil air. Nah, airnya siapkan. Air itu yang bisa, yang sunnahnya tercampur dengan daun bidara. Pakai gentong ini, ambil daun bidara ditumbuk, dicampurkan. Itu kemudian satu ember kecil begini, air yang tercampur dengan kapur barus. Kecil saja. Jadi yang besar ini dengan daun bidara, ini nah sunnahnya nanti untuk memandikan itu ganjil. 1, 3, 5, 7 atau lebih itu urusan ganjil. Karena Rasul pernah sama itu ihsilniha bima in wasidrin talatan au khamsan au saban aktar mendalik. Kata Rasul, mandikan putriku dengan 3 gayung, 5 gayung atau lebih kalau itu membutuhkan dengan jumlah ganjil. Nah, yang itu kan ini sudah terlepas ya bajunya ya. Maka 2 orang tetap megangnya, 2 orang megangnya. Sini satu ada, ini satu belakang. Ini Ustadz pegang ini, yuk. Nah, satu situ. Nah, ya gitu. Nah, 2 orang proses memandikan. Jadi yang melihat badan jenayah yang mandikan saja. Ini nggak melihat yang megang ini. Yang satu siap untuk menyiapkan sabunnya, airnya, yang dibutuhkan. Dan sebisa mungkin pakai media. Medianya apa? Pakai masker, sarung tangan. Ada semuanya di sini ada sarung tangan. Untuk apa? Ini ada 2 manfaatnya. Jadi orang itu meninggal berpotensi menularkan penyakit. Ya. Orang itu meninggal berpotensi menularkan penyakit. Nah, penyakit orang meninggal itu bisa lewat sentuhan. Lewat sentuhan. Maka upayakan disampaikan pakai masker juga pakai sarung tangan. Itu sunnah. Jadi itu untuk medisnya. Jadi itu menghindari. Jadi untuk menghindari penyakit tadi sekali lagi, pertama pakai sarung tangan, pakai masker. Yang kedua, secara sunnah begini, agar dengan pakai masker, pakai sarung tangan, kita nggak menyentuh aurat langsung, kita nggak menyentuh kotoran langsung. Jadi ya gini,
Jadi gini, ini untuk menghindari bau yang nggak enak, segala macam penyakit. Nah sama, ya kalau bisa bahkan pakai kacamata. Kacamata yang semua yang terlibat di sini. Oh iya, ini, ini potensi penyakitnya banyak. Kita nggak tahu loh, apakah itu penyakit enggak tahu. Tapi kita kan husnudon, tapi cuman kita jaga-jaga waspada. Maka kalau bisa di samping ini, ya samping ini. Satu kebutuhannya sarung tangan yang tipis sekali itu banyak di apotek tuh, ya sarung tangan. Kemudian yang ketiga kalau bisa kacamata. Kacamata seperti kacamata yang renang itu, yang bukit yang wheel. Sebab apa ya? Cipratan kan bisa aja tuh masuk mata segala macam. Itu sekali lagi untuk menghindari secara medis dan secara sunnah begitu. Ini kemudian setelah itu setelah siap, kemudian kalau bisa pakai ini sarung tangan yang seperti ini. Nanti caranya makainya ada medisnya cara. Jadi cara ini kita nggak boleh pegang kok ini. Jadi caranya ada, kita ada teknisnya caranya. Nah kemudian itu kalau ada waslap ya, waslap itu apa? Untuk kotoran-kotoran. Nah ini juga ada ini bapak. Nah ini juga pakai selemek. Ya nggak apa-apa pak, nggak apa-apa. Selemek juga bisa, selemek. Nah kemudian setelah itu gini, okay. Setelah itu apa lakukan? Satu orang nanti ini pakai sarung tangan, kemudian pakai waslap yang sudah dibasahi, dibersihkan kotoran-kotoran jenayah. Apa kotoran jenayah itu ya kita ambil ya mulai dari matanya, mungkin kotorannya sampai kotoran nanti sampai. Nah ketika udah kepalanya udah bersih kotoran, ini kalau bisa masih lemas agak dudukkan begini. Dudukkan begini untuk ditekan dikit-dikit agar kotorannya keluar. Ini langsung jatuh ke sini bawah kotorannya. Ini kalau orang sakitnya nggak di rumah saya nggak diinfus banyak kotorannya. Oh diinfus lama nggak keluar kotoran. Nah kadang-kadang orang sakit mendadak itu kan banyak kotorannya. Maka ditekan dikit. Kemudian setelah kita yakin bersih, maka agak diginikan dibersihkan. Ini kan ini kan pakai waslap ini, pakai dibersihkan tuburnya. Saya berikan kita akan bersih, ambil kapas, masukkan ke tuburnya, kapas. Gini rapat lagi. Kenapa? Ini nggak bersih sekali, masih ada kotorannya. Sehingga kalau nggak ditutup gini nanti gerak gini keluar lagi nanti, keluar lagi dia. Karena ini udah nggak berfungsi kan, itu udah terbuka sama sekali, maka gerak gini keluar lagi, keluar. Maka setelah kita yakin bersih, kita tutup dengan kapas, kalau itu plester nggak apa-apa tuburnya. Ini berarti sudah bersih kan kotoran, sudah bersih. Kemudian berikutnya diwudukan. Wudukan yang rukun saja, yaitu wajahnya. Ini basah gimana? Jangan basah. Wajahnya. Kemudian yang kanan, caman sampai siku, kiri, usap kepalanya, kemudian kakinya. Satu kali cukup. Iya digerujuk aja, digosok dengan digosok dengan. Setelah itu dari wudukan baru mulai menyiram. Mulai dari kepalanya, jadi ambil satu mulai dihitung ini, ya satu, ya, ini satu. Kalau udah basah semuanya disabuni, dikeramasi. Setelah itu diiringkan ke kanan. Untuk apa? Untuk menggosok sini, bawah, belakang, samping kan, samping, kemudian dibersihkan lagi dengan sabun. Ya. Setelah itu baru miring ke kiri, sama, disiram lagi, disabun lagi. Sabun lagi, setelah itu udah berarti kan ini udah tersabuni semua ya. Baru kemudian dibilasi sabunnya punya. Dihitung lagi tadi berapa tadi, kalau tadi 5, 6, 7 sampai bersih semuanya. Jadi udah sabunnya hilang sampai bersih. Ini tadi tertutup loh ya. Betul ya. Nah, setelah bersih ini langsung dihandukkan.
Dihandukkan nih. Kain enggak, kain yang tadi kan belum basah ini kan diangkat gini kan. Dihandukkan. Ini kan kain handuk ini. Handukkan, lalu bersih, dihandukkan, dibasahkan, ambil handuk yang kedua. Jadi diambil, anggap dari kain ihram yang kedua, bentangkan di atasnya. Ini dianggap kain ihram, bentangkan di atasnya. Kemudian yang basah diambil. Ini basah kan? Diambil. Kasih. Ambil. Ini udah basah, ini diambil. Nah, berarti ini sudah bersih dengan penutup kering. Ya. Selesai kan? Tinggal bawa ke tempat di mana ada tim yang menyiapkan kafan. Ya, itulah tadi anak-anak video pengurusan jenazah dalam keadaan normal. Selanjutnya, mari kita simak video pengurusan jenazah dalam keadaan terpapar COVID-19. Berikut videonya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah atau tajhiz al-janaiz muslim yang terinfeksi COVID-19. Menegaskan kembali ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 angka 7 yang menetapkan pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani, harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. 1. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. 2. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. 3. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin yang sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian, dan jika tidak, maka ditayamumkan. 4. Petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Dan 5. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. 6. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu. Dan untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Ketujuh, jika menurut para ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurah syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. 1. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurah syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantung jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. 2. Setelah mengafankan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan, sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. 3. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.
Pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. 1. Disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. 2. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. 3. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung, minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan, sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh disolatkan dari jauh atau sholat gaib. 4. Pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. 1. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. 2. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. 3. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena daruroh, sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah, tajhiz al-janaiz dalam keadaan darurat. Nah, itulah anak-anak, 2 video yang Bapak tampilkan di layar tadi adalah tentang proses pengurusan jenazah. Namun video yang pertama itu pengurusannya di kondisi normal, dan video yang kedua di kondisi terpapar COVID-19. Yang terakhir, sebelum Bapak tutup video pembelajaran ini, Bapak ingin melatih kemampuan kalian dalam memahami materi yang disampaikan tadi dengan memberikan uji kompetensi psikomotorik dengan portofolio. Tugasnya adalah buatlah deskripsi mengurus jenazah, mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan memakamkan. Nah, untuk anak laki-laki, untuk jenazah laki-laki, sedangkan anak perempuan dengan jenazah perempuan. Silakan tuangkan deskripsi tersebut di buku catatan kalian sesuai dengan kolom yang ada pada tabel. Kemudian tugas ini kalian bisa kirimkan ke email Bapak atau juga ke nomor handphone atau nomor WA yang sudah kalian miliki. Demikian video pembelajaran pada kesempatan ini, yaitu mata pelajaran PAI aspek fikih dengan materi penyelenggaraan jenazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.